Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat Minars. Ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ani Susilowati. Kalau kita mau rubah peringkat kita sekarang bronze ya, Pak Kur. Saya harus ulang-ulang lagi bilang bronze. Ya, karena saya jangan sampai salah menyebut peringkat pembicara kita. Baik. Saat ini saya berdomisili di Timika, Papua. Waktunya 2 jam berbeda dengan Indonesia waktu barat ya. Jadi latar belakang saya seorang ibu rumah tangga dan sedikit membuat badan orang seger. Setelah tersenam ya. Oke, saya sapa dulu teman-teman, teman-teman Miners. Apa kabar semuanya sekali lagi? Tentunya sehat ya. Kita bersyukur malam ini bisa ketemu lagi, kita jumpa lagi meskipun lewat media Zoom ya. Tapi tidak lupa juga kita syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul malam ini untuk menyimak materi yang sangat dahsyat dari pembicara kita yang sangat luar biasa. Jadi saya rasa materi ini sangat langka ya. Jadi saya harap pada para leader bisa mengundang mitra-mitranya supaya paham bagaimana cara pandang kita mengenai MLM. Ya, teman-teman. Baik. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan dulu pembicara kita yang luar biasa. Latar belakang beliau seorang sarjana pertanian. Beliau adalah pengusaha pupuk, ya. Beliau bergabung di Forlab dari Januari 2014. Wow, lumayan. Jadi pengalaman beliau ini luar biasa di Forlab. Peringkat saat ini di Forlab adalah bronze. Ya, teman-teman harus diingat bronze. Jangan salah mengetik atau jangan salah menyebut bronze. Pak Dep, bronze atau bronze? Bronze. Benar, Bani. Supaya teman-teman nggak tidur, Papi. Yes. Bronze ya. Ya. Baik. Tidak berlama lagi, saya panggilkan pembicara kita yang sangat dahsyat, yang luar biasa, yaitu Insinyur Septi LK. Silakan, Papi. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Ani dari Timika ya. Ya, betul. Oke, luar biasa malam hari ini. Baik, cek sound dulu, suaranya bagus ya Pak Dev, Pak Budi, terdengar? Oke, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bersyukur pada malam hari ini dalam suasana bulan Syawal kita bisa berkumpul dengan teman-teman semua. Jujur kami dari Pekanbaru sudah rindu ketemu dengan para mitra, para sahabat winner semua, terutama dengan para gold, para bronze, kemudian PD, kemudian diamond, dan kawan-kawan semua yang leader yang hadir pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya kita bersyukur kita bisa dipertemukan kembali dalam suasana memang masih pandemi COVID ya. Nah, bagi teman-teman yang Muslim, kami menyampaikan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Baik ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak. Termasuk juga kepada teman-teman semua, Pak Dev, Pak Budi, Pak Johan, semua kita juga sama-sama mohon maaf lahir dan batin. Baik, pada malam hari ini perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan oleh Bu Ani, saya biasa dipanggil Papi. Nah, biasanya supaya lebih akrab, supaya lebih enak minta uang belanjanya panggil Papi lebih enak. Nggak tahu lah dari mana asalnya, tapi kok jadi Papi aja kami disebut semua ya. Tapi mungkin karena senioritas umur, termasuk udah lebih dari 50, ini mungkin itulah sebabnya kami dipanggil Papi. Baik, dari Pekanbaru kami menyampaikan selamat datang, salam kenal buat teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Nah, materi kita pada malam hari ini ya seperti yang disampaikan. Oh, keren. Nantinya ya. Apa katanya Timi? Oh, nggak ada. Sebentar. Recording in progress tadi katanya. Oh, pencet record tadi ya. Oke, sudah. Sudah ya. Oke, sorry. Oke, kita lanjutkan ya. Salah pencet. Ya salah. Teman-teman semua, materi kita pada malam hari ini sebetulnya materi yang sangat serius.
seharusnya disampaikan oleh orang yang betul-betul kompeten di bidangnya. Namun saya mencoba untuk menggiring kita semua, mengajak kita semua. Tentunya nanti ada pola dialog, kemudian tanya jawab, mungkin juga ada semacam talk show. Tapi yang jelas ini materi menurut kami, menurut Papi, ini sangat penting bagi teman-teman semua, terutama para leader, karena memang di Indonesia mayoritas kan Muslim. Jadi teman-teman yang Muslim pun harus paham dengan istilah-istilah ini, apa yang akan kita bahas nantinya, supaya bisa pendekatan kepada teman-teman yang Muslim lainnya. Sebab jenis bisnis yang kita geluti, termasuk produk yang kita pasarkan ini, bagi sebagian orang Muslim terutama, ini masih mereka belum bisa dengan hati terbuka menerima keberadaannya. Nah, pada malam hari ini lebih kurang 60 menit ke depan, kita usahakan sesingkat mungkin kita akan bahas dengan latar belakang kita yang ada saat ini. Nah, terutama bagi Papi untuk materi ini, Papi pegangannya yang pertama adalah fatwa MUI, yang kedua adalah ada sebuah buku yang luar biasa dahsyat, bukunya seperti ini, nanti kita lihatkan di slide. Namanya adalah Apa Salah MLM. Buku ini dikarang oleh seorang yang luar biasa. Bagi Papi ini adalah buku yang harus kita apresiasi. Inilah satu-satunya di Indonesia buku yang sudah membahas MLM dan keberpihakan secara objektif terhadap MLM. Semua buku rata-rata menghujat, tetapi ini dia berpihak ke MLM secara objektif. Nah, itu yang pertama. Kemudian orang yang mengarang ini, menurut hemat Papi, dia punya pengetahuan tentang fikih agama Islam kuat dan bagus. Dan yang lebih menyenangkan hati kita, beliau adalah salah satu pelaku MLM. Nah, jadi artinya apa? Dia tahu persis seluk-beluk MLM itu sendiri. Nah, yang kita lihat selama ini MLM dilihat oleh orang luar karena dia tak masuk ke dalam, dia melihatnya dari luar. Nah, jadi dua inilah buku pegangan kita pada malam hari ini, dan insya Allah kalau bisa Bapak Ibu semua, teman-teman semua, silakan dipersiapkan pertanyaan. Nah, kita nanti akan jawab, kemudian kita akan diskusikan, kita akan dialogkan. Lebih kurang seperti itu. Baik, mungkin izin Papi mau share screen. Bu Yul, bisa bantu Bu Yul? Share screen. Okay. Oke, sebentar ya Bapak Ibu semua. Oke. Sip. Bagaimana gambarnya, udah nampak Pak Dev? Bu Ani, sudah kelihatan ya gambarnya ya? Kalau saya belum, Papi. Oh, belum ya? Screen-nya salah, yang file PowerPoint. Yang mana Pak Kur? Pilih yang file PowerPoint-nya langsung, Pak. Tadi yang dipilih shortcut-nya. Iya, oh iya, itulah tapi. Ini. Jangan. Gimana Pak Dev? Belum, Mami? Belum ya? Belum. Sebentar. Sebentar. Ini share screen. Ini.
Gimana Pak Dev? Belum keluar. Mungkin Mami pakai 2 monitor atau enggak? Satu aja. Satu. Belum juga? Belum kebuka. Tadi udah kelihatan muternya sih, tapi belum keluar gambarnya. Tunggu. Karena sudah dicek. Coba file PowerPoint-nya dibuka dulu, Mai. Iya, tunggu. Baru di share screen. Iya. Di luar Zoom buka dulu manual. Tutup. Iya. Ya, oke. Ini tutup juga. Bisa tidak? Tidak apa, cuma instruksi. Sebentar Pak. Ya. Nah, oke Mami. Oke. Nah, Ya, sip. Akhirnya. Baik, minta maaf ya teman-teman semua ya. Tahulah orang tua tak ngerti apa-apa. Oke, baik. Kita lanjutkan. Jadi ini judulnya bagus sekali. Apa salah MLM? Kenapa judulnya sampai salah MLM? Selama ini memang MLM selalu disalahkan. Nah, kita nanti akan bahas kenapa MLM disalahkan. Kemudian ada bagian subjudulnya adalah pandangan terhadap industri MLM menurut agama Islam. Jadi mohon maaf teman-teman yang non-Muslim. Artinya apa di sini? Ini kita lihatnya secara pandangan agama Islam. Nah, yang kami maksud dengan agama Islam di sini adalah yang sesuai dengan syariah Islam, yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Nah, ini akan kita bahas selama lebih kurang 60 menit ke depan. Oke, sebelumnya mungkin ada beberapa istilah yang harus kita pahami bersama dulu. Apa itu multi level marketing atau MLM? MLM adalah sebuah strategi pemasaran sebetulnya. Ini adalah bentuk lain dari sebuah bisnis sebetulnya ya. Nah, bisnis ini memang waktu dulu-dulunya, di zaman dulunya belum ada. Jadi kalau kita cari runut, ketentuan syar'inya memang nggak ada. Ini adalah sebuah perkembangan zaman, sebuah kemajuan, sehingga banyak orang sekarang melihat bahwa ini adalah sebuah bisnis yang dipertanyakan, diragukan. Nah, ini adalah sebuah strategi pemasaran berjenjang di mana member ataupun anggota tidak hanya mendapatkan kompensasi dari penjualannya sendiri, tetapi juga dapat kompensasi dari penjualan grup atau anggota lainnya. Nah, itu yang disebut dengan MLM. Oke, ini masalah istilah aja. Kemudian kita lanjutkan bahwa selama ini MLM ini memang banyak digugat. Nah, ini beberapa materi yang umum yang sering kita jumpai di masyarakat adalah ada yang menganggap MLM itu adalah haram. Nah, ada 7 alasannya. Nah, ini akan kita bahas dulu secara umum, nanti kita diskusikan. Oke, yang pertama para pelaku ataupun masyarakat Muslim di Indonesia menganggap dan meyakini sekali bahwa MLM itu haram atau riba. Pertama riba. Nah, teman-teman semua, saya sudah merasakan sekarang, termasuk saya juga dulu termasuk yang meragukan, karena para masyarakat orang Muslim di Indonesia, dia sebetulnya tidak paham betul dengan MLM. Kemudian yang kedua, ternyata MLM yang beredar di Indonesia, termasuk di dunia, ternyata memang banyak modelnya dan banyak konspirasinya seperti yang Pak Kur pernah sampaikan ke kita. Jadi semua sekarang udah berbentuk MLM. Umroh pun di MLM-kan, jual air mineral pun di MLM-kan. Kemudian bentuknya pun berbeda. Nah, memang kalau kami amati hampir 90% MLM yang ada di Indonesia itu memang berbasisnya adalah money game. Sehingga dia disebut dengan riba. Nah, berbeda dengan MLM yang berbasis produk. Nah, jumlahnya nggak banyak. Seperti Pak Dev bilang, mungkin bisa dihitung jari jumlahnya. Oke, nah kenapa disebut riba? Karena disebut di situ adalah salah satu cirinya, salah satu indikasinya adalah
bonus yang diterima member adalah dari uang pengerekrutan. Nah, ini dia. Jadi kalau ada kita terima uang dari uang rekrut member baru, nah ini diindikasikan riba. Saya contoh misalnya kan, ada member baru untuk jadi member membayar 500.000. Terus kita dapat uang dari 500.000 itu yang diindikasikan dengan riba. Nah, berbeda dengan for life, kita langsung ke for life aja. Sebetulnya ini jawabannya harusnya MLM yang berbasis produk. Biasanya, terutama di for life, kita paham sendiri bahwa kita tidak menerima bonus dalam bentuk pengerekrutan. Jadi kalau kita merekrut orang, kita tidak dapat bonus apa-apa. Kita baru akan dapat bonus rekrut adalah ketika member yang kita joinkan pertama kali itu dia membeli produk jumlah tertentu. Jadi kita dapat bonusnya adalah dari pembelian produk pertama kali. Itu dia yang 25% itu. Walaupun dinamakan juga bonus rekrut. Tapi sebetulnya yang penyebutan yang betul di for life adalah rapid reward. Jadi uang yang cepat kita dapatkan dalam waktu lebih kurang 2-3 hari. Itu dia 25%. Jadi berbeda dengan MLM yang lain yang berada di Indonesia. Jadi ini perlu dipahami bersama. Jadi riba di sini yang diindikasikan adalah bonus yang kita terima adalah dari hasil rekrutan. Jadi sehingga kita harus rekrut. Sementara di for life berbeda sama sekali. Uang yang kita terima adalah uang hasil dari penjualan produk for life. Dan itu diberikan oleh perusahaan, tidak dari member yang kita joinkan. Oke, itu poin yang pertama. Kita lanjutkan. Nanti kalau terlalu cepat saya ngomong boleh diinterupsi ya Bu Ani ya. Kemudian yang kedua adalah gharar. Gharar ini adalah sebuah istilah agama Islam yang mana jual belinya itu adalah semu. Tidak ada kepastian dan kemudian ada sedikit indikasi manipulasi. Nah, ketidakjelasan dalam transaksi yang bisa mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak. Nah, di for life, di bisnis kita di for life, semua unsur transaksi jelas dan diketahui dengan pasti dari awal oleh semua orang. Nah, itu enaknya, bagusnya di for life. Semua orang yang saya maksud adalah mitra yang baru join dengan mitra yang sudah 40 tahun join, itu pengetahuannya dari awal tentang bonus ataupun sistem bisnis ataupun marketing plan itu dari awal dia udah tahu semua. Itu hebatnya. Jadi begitu terbuka. Jadi ketika dia join, dia sudah disuguhkan dengan marketing plan yang akan dia dapatkan sampai kapanpun. Dan itu pengetahuannya sama semua. Tidak ada yang disembunyikan. Paham ya sampai di sini ya? Jadi di for life tidak ada satupun unsur garas sama sekali. Ada marketing plan-nya jelas. Kalau seandainya bonus rekrutnya sekian, bonus generasinya sekian, Anda dapat sekian, di level sekian, dapat sekian, dan jelas. Oke? Nah, yang kedua, ini yang sering dipermasalahkan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya adalah zolim. Zolim ini adalah membuat suatu kegiatan bisnis ataupun perdagangan yang menjadikan orang lain dirugikan atau terzolimi. Nah, dalam bahasa biasanya adalah orang yang contohnya misalnya orang yang bagian bawah atau yang mendaftar belakangan, dia biasanya akan menanggung kerugian. Nah, berbeda dengan for life itu sendiri, Bapak Ibu semua tahu, teman-teman semua tahu, orang yang mendaftar belakangan sekalipun, dia tidak dirugikan sama sekali. Kenapa tidak dirugikan sama sekali? Karena dia mendapat harga yang dia beli ke kantor, itu adalah harga member. Kemudian setelah dia jadi member, walaupun dia tidak menjalankan bisnis, haknya sama dengan semua orang. Contoh misalnya si A baru join, dia baru belanja, kemudian dia belanja 2 kali, itu haknya sama dengan Pak Budi yang sudah 5 tahun menjalankan misi for life ini. Jadi artinya apa? Tidak ada satupun yang dirugikan. Orang yang belakangan tidak ada dirugikan apa-apa. Malah di for life, orang yang sudah join, sudah beli produk, kemudian dia tidak mau minum produk. Dia mau diapain produknya? Dia jual lagi dan juga tidak dirugikan. Hebat sekali for life ini. Boleh kita tepuk tangan ya, luar biasa. Senang sekali kita berada di for life ini. Jadi tidak ada satupun yang dirugikan. Itu enaknya di for life ya. Oke. Selanjutnya adalah istilah tutup poin. Nah, tutup poin ini memang dipermasalahkan orang. Saya akan sedikit jelaskan tentang tutup poin. Di for life yang kita pahami selama ini sebetulnya adalah bukan tutup poin sebetulnya yang terjadi. Yang terjadi itu adalah belanja ulang untuk kebutuhan sendiri. Nah, tapi tetap namanya adalah tutup poin karena ini adalah syarat yang diharuskan untuk para mitra yang mau jalankan bisnis. Nah, khusus untuk tutup poin ini sebetulnya kantor for life hanya mengisyaratkan untuk orang menjalankan bisnis,
Bagi orang yang tidak menjalankan bisnis, tidak tutup poin tidak masalah dan haknya tidak pernah diganggu dan tidak pernah dikurang sedikit pun. Nah, tutup poin ini adalah mengindikasikan anggota itu dipaksa untuk membeli barang jumlah tertentu dan kadang-kadang juga di luar kemampuan dari si member ataupun distributor tertentu. Nah, di For Life ini sangat bertolak belakang sekali. For Life hanya mengisyaratkan belanja hanya 2 botol setiap bulan dan itu hanya untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi sendiri. Jadi makanya kami bilang ini adalah sebuah belanja ulang, proses belanja ulang aja. Jadi tutup poin ini dalam kaidah buku yang kita baca sah-sah saja, tidak ada masalah dalam suatu bisnis. Dan seandainya ada bisnis network marketing ataupun MLM ini, seandainya menawarkan tidak ada tutup poin, justru kita ragukan. Kita justru hati-hati. Kenapa? Ya, kalau tidak ada tutup poin berarti tidak ada belanja ulang. Omset dari mana? Kalau tidak ada omset dari mana, tidak ada belanja ulang berarti dari rekrut lagi. Nah, ini terindikasi bisnis ini adalah termasuk juga nanti akan unsur-unsur riba ada di situ. Oke. Nah, di For Life tutup poin ataupun belanja ulang, barang-barang itu adalah jumlah tertentu dan jumlahnya sedikit kecil. Dan ini diperbolehkan. Nah, mungkin sebagai ilustrasi Bapak Ibu semua bisnis yang ada di dunia ini, rata-rata bisnis ya, yang menjual produk, itu selalu akan mengandalkan adalah proses belanja ulang. Contoh misalnya kan, ketika Bapak Ibu membuka gerai Alfamart, Indomart, itu akan selalu bikin kartu members. Kenapa? Supaya orang belanja ulang terus. Seperti juga misalnya Telkomsel, kita disyaratkan setiap bulan harus beli pulsa lah. Beli pulsa berapa? Entah 100.000, 50.000. Kenapa? Untuk kebutuhan. Nah, For Life juga itu 2 botol itu adalah untuk kebutuhan. Jadi enggak boleh kita sebut sekarang berarti Telkomsel juga ada tutup poin ya, kita belanja 50.000. Enggak. Itu adalah kebutuhan kita sendiri, bukan untuk kita jual lagi banyak pulsanya. Oke, baik. Selanjutnya adalah sistem piramida. Saya sebetulnya ini adalah domainnya Pak Kurnia ini, sistem piramida ini. Nanti mungkin ada sesi ataupun training kita yang khusus membahas tentang Ponzi, tentang piramida. Kita minta nanti mendim Pak Kur yang sebagai ahlinya di sini. Nah, sistem piramida ini maksudnya begini Bapak Ibu semua, ya piramida ya. Jadi makin ke atas makin lonjong, yang di atas sekali di bawahnya makin ngembang. Jadi biasanya sistem piramida ini isyaratnya, indikasinya adalah orang yang pertama kali mendaftar atau yang paling atas yang pertama kali selalu itu yang diuntungkan. Kemudian yang mendaftar di belakangan tidak bisa melampaui bonus-bonus yang di atas. Oke, dan kadang-kadang di sinilah yang terjadi adalah kadang-kadang dia tidak bekerja lagi, dia sudah mendapat uangnya. Ini yang dipermasalahkan. Nah, di For Life ini juga tidak berlaku sama sekali sistem piramid. Contohnya? Bisa saja orang yang sudah join 3 tahun, yang peringkatnya jauh di atas, nanti diam-diam di bawah dia akan melampaui penghasilannya. Nah, ini tergantung kepada kinerja dan volume yang dihasilkan oleh grupnya masing-masing. Jadi tidak berlaku ya, yang di atas lebih banyak dapat enggak. Dan itu sudah banyak terjadi dan sangat lazim terjadi di For Life. Upline-nya lebih rendah penghasilannya daripada downline-nya sendiri. Dan sangat banyak sekali terjadi. Oke, baik. Jadi orang yang daftar belakangan bonusnya bisa aja melampaui yang mendaftar duluan. Tidak ada istilah duluan belakang, nggak ada. Yang ada di For Life adalah orang yang punya bonus tertinggi adalah orang yang aktif, kemudian organisasinya berkembang dan dibina dengan baik. Itulah yang dapat ya. Oke, dan ini berbeda dengan skema Ponzi. Ini Ponzi ini Bapak Ibu semua. Jadi bukan sampaikan sekarang kepada teman-teman semua bahwa sistem piramida atau sistem Ponzi ini sebetulnya bukan hanya di Islam yang tidak dibolehkan, di negara asalnya pun ini sudah ditutup, sudah dikatakan ilegal. Jadi di Amerika sendiri pun skema Ponzi atau money game ini juga sudah tidak diizinkan lagi. Oke, lanjut. Ada lagi yang disampaikan bahwa MLM ini ditentang, dikatakan haram karena ada eksploitasi. Nah, eksploitasi itu adalah ada pembagian bonus yang tidak adil, kemudian ada pembagian bonus yang diatur-atur, kemudian yang dimana member di bawah kadang-kadang dipaksa kerja keras, dan yang dapat bonus itu adalah yang paling banyak itu adalah bagian atas, hampir sama dengan piramida tadi. Nah, ini juga di For Life tidak terjadi sama sekali. Bonus member di For Life dibayar berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka terhadap omset penjualan grupnya. Jadi makin besar omset yang dari grupnya, ya dia yang dapat paling banyak dapat. Dan ini sudah sangat lazim menurut saya. Oke,
Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya ada yang disampaikan bahwa rata-rata produk MLM atau network marketing adalah di markup harganya setinggi-tingginya. Nah, kenyataannya pun memang seperti itu. Memang banyak MLM yang di markup karena dia memainkan money game di situnya. Jadi selisihnya seperti itu. Sehingga yang terjadi apa Bapak Ibu? Nilai uang yang kita keluarkan dengan nilai barang atau manfaat barang yang kita lakukan jauh sekali dan berbeda sekali. Berapa standar minimalnya tidak jelas, kemudian dapat markup juga akan tidak terjadi di bisnis konvensional. Nah, di mana-mana sebetulnya markup ini terjadi. Sebagai contoh, sebetulnya bukan hanya di MLM, markup ini terjadi. Contoh, Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, baju Muslim di Tanah Abang itu harganya lebih kurang modalnya 125.000 aja. Tetapi setelah dibawa ke Pekanbaru, itu harganya bisa 100% lipat, bisa 300.000. Kenapa? Ada banyak biaya di situ ya. Karena biaya ongkos-ongkos segala macam. Nah, barang-barang seperti For Life ini yang dimarkup itu sebetulnya bukan itunya, memang harganya itu dinaikkan untuk dijadikan dia money game. Nah, sementara di For Life, produk For Life terutama TF itu harganya sesuai dengan kualitas. Malahan Bapak Ibu kalau seandainya beli di luar itu lebih mahal, jauh lebih mahal dibandingkan kita menjadi member atau distributor For Life itu sendiri. Oke, ini alasan ketujuh. Saya rasa ini mungkin alasan yang paling banyak, nanti akan berkembang di diskusi. Selanjutnya saya akan lihatkan bahwa ini adalah sebuah Dewan Syariah Nasional MUI. Dia melampaikan sebuah fatwa bahwa inilah ciri-ciri MLM yang syariah, bukan MLM yang diakui ya, tetapi MLM yang syariah secara hukum Islam. Oke, ada lebih kurang 12 syaratnya itu, tetapi setelah kami amati Bapak Ibu, For Life memiliki syarat lebih dari 12. Malah 13, berlebih dia. Jadi syariah plus sebetulnya. Jadi bisnis yang kita jalankan ini, network marketing yang kita jalankan dengan For Life ini, dia syariah plus. Plusnya 2 lagi Bapak Ibu. Kenapa 2? Ada sebagian dari penjualan yang disisihkan perusahaan untuk membantu orang yang membutuhkan. Nah, ini plusnya ya. Oke. Pertama, isyarat untuk penjualan langsung yang berbasis syariah itu Bapak Ibu, ini perlu kita camkan bersama-sama ya. Harus ada produk yang diperjualbelikan atau ada jasa. Ini syarat pertama. Jadi kalau hanya yang dijual itu adalah sebuah teknologi, kemudian tadi buah juga sebuah objek yang tidak jelas, itu sebetulnya diindikasikan adalah MLM yang tidak syariah. Kemudian barang dan produk jasa yang diperdagangkan atau yang diperjualbelikan adalah barang yang halal dan barang yang baik. Nah, mungkin sebagai ilustrasi Bapak Ibu, TF ini adalah produk yang sangat betul-betul dibutuhkan, baik dan juga halal, sudah diakui halalnya ya. Oke. Selanjutnya, transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar. Gharar tadi adalah tidak jelas. Kemudian maisir. Maisir ini judi, money game Bapak Ibu. Jadi ngatur-ngatur mengatur-ngatur penghasilan gini-gini itu sebetulnya judi. Jadi For Life ini tidak ada terjadi. Riba sudah tahu kita tadi bahwa kita menzalimi orang. Kemudian ada sama zalim juga. Oke. Yang keempat, tidak ada harga biaya yang berlebihan. Jadi tidak ada markup biaya. Ini hampir sama dengan yang kita sampaikan tadi. Di For Life tidak ada markup harga. Kemudian harga sesuai dengan kualitas barang yang dijual. Kemudian yang selanjutnya, komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota, baik besaran maupun bentuknya, harus berdasarkan kepada prestasi kerja. Persis seperti yang terjadi di For Life. Bukan berdasarkan peringkat, bukan berdasarkan lamanya dia berjalan, bukan berdasarkan di mana posisinya, dia posisi paling atas, tidak. Tetapi berdasarkan kinerja. Oke. Sip, selanjutnya tidak ada eksploitasi, tidak ada bujuk rayu, lebih kurang seperti itu. Di For Life tidak ada bujuk rayu. Apa yang kita sampaikan adalah sebuah kebenaran, malahan kita didukung oleh data-data yang sangat luar biasa. Apa data-datanya? Ada buku kedokteran, ada pengakuan tentang ilmiah, ada pengakuan bagian ilmuwan, banyak sekali. For Life berlebih-lebih kalau masalah itu. Oke, jadi ada apa? Selanjutnya, sistem perekrutan anggota, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur bertentangan dengan akidah. Nah, kalau ini sih ini syarat umum aja Bapak Ibu, bukan hanya MLM, semua seperti itu. Jadi bisnis memang ini syaratnya, memang tidak boleh ada seremonial yang mengandung unsur-unsur bertentangan dengan akidah. Oke, itu tidak perlu kita bicarakan lagi. Kemudian setiap mitra usaha melakukan perekrutan anggota berkewajiban melakukan pembinaan. Nah, kita melakukan pembinaan baik secara pribadi maupun secara grup, ada winners yang membina.
Oke. Selanjutnya 12 tidak melakukan kegiatan money game. Oke. Nah, di for life tambahnya lagi tadi satu apa Bapak Ibu? Ke-13 orang yang paling terakhir pun join tidak ada dirugikan sama sekali. Itu tambahan di for life. Kemudian produknya Bapak Ibu tambahan lagi syaratnya ketika orang tidak mau lagi menjalankan bisnis for life, tidak lagi mau konsumsi, produk itu dijual untung. Jadi tidak ada rugi. Nah, ini kerennya di for life ya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu semua ya. Mudah-mudahan dipahami apa yang Papi sampaikan. Selanjutnya, ini sebuah lembaga, ini sering juga kita jumpai di sehari-hari, dan ini masalah yang sering ditanyakan kepada perusahaan, ke manajemen, kita juga sering, adalah poin ini Bapak Ibu. Sama-sama kita membaca ya. Dalam implementasinya, MUI, Majelis Ulama Indonesia, mempunyai bagian yang disebut dengan LP-POM MUI. Itu lembaga pengkajian pengawasan obat dan makanan MUI. Nah, Beliau menyampaikan memberikan sertifikat halal kepada produk dan barang yang dijual oleh semua perusahaan di Indonesia. Titik. Baik yang dijual oleh industri MLM maupun yang non MLM. Hanya saja, nah ini garis bawahi Bapak Ibu di Stubilo nanti ya. Hanya saja MUI tidak mewajibkan sertifikasi halal harus diberikan oleh MUI. Tetapi sertifikasi halal bisa diberikan oleh lembaga lain di luar negeri. Seperti contohnya adalah Jakim dari Malaysia, kemudian Ivanka dari Amerika Serikat. Jadi kita sudah sangat halal dan sangat legal untuk di Indonesia. Jadi tidak harus MUI. Jadi kalau ada yang nanya nanti, kenapa nggak ada MUI-nya? Sampaikan kalimat ini ke dia. Salah satu kaidah yang disampaikan oleh LP-POM MUI adalah tidak harus MUI yang mengeluarkan sertifikasi. Itu yang pertama, poin yang pertama. Kemudian yang kedua, yang masyarakat kita juga perlu tahu dan sering juga ditanyakan kepada kita adalah bahwasanya sertifikasi halal itu berbeda dengan labelisasi halal. Jadi sertifikasi halal ini adalah biasanya diperlakukan kepada produk-produk pabrikan yang besar seperti For Life, itu dilakukan sertifikasi halal. Sedangkan yang labelisasi halal itu adalah semua produk diberi label, itu biasanya diberikan kepada produk-produk yang UMKM. Tetapi kalau seperti produk obat, kemudian juga produk-produk suplemen tertentu, itu cukup diberikan sertifikasi halal. Nah, kita sendiri sudah mempunyai sertifikasi halal dan yang dikeluarkan oleh Ivanka. Oke, berbeda ya. Jadi kalau ditanya orang kenapa nggak ada dilabelisasi? Tidak harus dilabelisasi, cukup sertifikasi saja. Oke. Nah, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nah, ini masalah produk. Mungkin bagi kita yang hadir pada saat ini ada rujukan surat An-Nahl ayat 66 disampaikan bahwa memang di dalam Al-Quran disebut beberapa produk yang begitu dahsyat manfaatnya untuk kehidupan ataupun untuk pengobatan, untuk kesehatan manusia. Di antaranya adalah beberapa herbal tertentu, kemudian ada madu, kemudian yang terakhir adalah susu. Jadi dalam susu itu memang disebut, terutama susu sapi, memang disebut bahwa itu adalah sebuah banyak manfaat yang terdapat itu. Jadi ada 2 ayat Al-Quran yang menyampaikan ke kita, yang merekomendasikan supaya kita meminum susu. Nah, salah satu, yang kedua adalah surat Al-Mu'minun ayat 21. Dan sesungguhnya pada hewan-hewan ternak terdapat suatu pelajaran bagimu. Artinya bisa dipelajari, banyak bisa diteliti. Termasuk Foleb sudah meneliti ya. Dan kami memberi minum kamu dari air susu yang ada dalam perutnya. Dan padanya juga terdapat banyak manfaat untukmu. Salah satu manfaat yang kita dapatkan adalah TF ini sangat baik sekali untuk memperbaiki sistem imun kita. Nah, sebagiannya kamu makan. Jadi artinya begini, Tuhan ciptakan air susu, susu sapi, terutama susu sapi, diciptakan Tuhan itu dalam jumlah berlebih dari kebutuhan bayinya. Sehingga sebagian untuk dimakan, sebagian memang untuk disiapkan untuk manusia. Jadi air susu sapi itu memang disiapkan Tuhan untuk manusia. Keren sekali ya. Jadi ini adalah sesuatu yang luar biasa yang kita peroleh pada malam hari ini. Ternyata memang air susu itu disuruh kita untuk minumnya. Salah satunya adalah unsur yang terkandung, saripati yang terkandung di situ adalah sudah diteliti oleh TF. Bagian pelajaran bagi ibu namanya adalah transfer faktor. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu ya. Nah, ini buku yang saya sampaikan tadi. Inilah salah satu buku rujukan. Saya rasa semua leader-leader besar minimal QD ke atas, saya sangat anjurkan beli buku ini. Pengarangnya adalah Supriyadi Yusuf Boni. Nah, sebagian dari penjualan buku ini pun diberikannya untuk yayasan. Dia punya
pesantren, sebagian akan diberikan. Dan ini bukunya bagus sekali. Karena pengarangnya ini adalah seorang pandai, ngerti fikih Islam, hukum Islam, kemudian dia pelaku MLM. Jadi dia ngerti betul bagaimana MLM dijalankan. Nah, ada satu kata kunci di sini, dia bilang bahwa dia tidak membahas MLM yang berbasis money game. Contohnya mungkin indikasinya adalah entah itu plan A, plan B, pokoknya ada indikasi seperti itu yang tidak ada produk, dia tidak bahas. Yang dia bahas adalah MLM yang berbasis produk. Nah, For Life menurut saya ini adalah produk yang jauh dari di atas standar yang diberikan oleh mereka-mereka ini. Oke. Itu mungkin penyampaian pada malam hari ini. Mungkin kita banyaknya adalah diskusi. Saya mengharapkan teman-teman semua banyak yang bertanya pada malam hari ini, walaupun sangat mendasar, sangat sepele, tapi tanyakanlah pada malam hari ini supaya menambah wawasan, kemudian memberikan pengetahuan juga buat teman-teman yang lain. Untuk itu kita kembalikan kepada Bu Ani, kita silakan untuk membaca pertanyaan atau tanya pun langsung boleh. Udah Baik, boleh. terima kasih Papi, luar biasa, dahsyat benar malam ini. Ya, jadi teman-teman kayaknya di kolom chat tidak ada yang bertanya deh Papi. Kayaknya semua jelas nih. Ya, resen lah kalau gitu, boleh resen, mungkin dia segan bertanya langsung, silakan. Ya Pak Dep, mungkin saya terlewat atau Pak Dep ada melihat pertanyaan dari teman-teman? Kayaknya nggak ada ya Pak Dep ya? Jangan-jangan mereka nggak ngerti semua ya? Tidak Papi, saya sendiri luar biasa ya Papi ya. Namanya ada beberapa dari kita mungkin teman-teman Muslim terutama yang kritis dengan hal yang sifatnya meragukan. Tahu Papi? Bahkan saya sendiri punya cerita di saudara saya sendiri selalu mempertanyakan ini halal nggak sih? Ini apa namanya tidak bertentangan nggak sih kita punya penghasilan di bisnis ini di For Life ini gitu. Nah, bagaimanapun Papi, kalau kita tidak menyimak materi malam ini, saya pribadi pun kalau misalnya terlalu banyak pertanyaan sementara saya juga kurang paham atau tidak dapat materi seperti ini, saya pun ikut terpengaruh Papi. Terpengaruh sekali gitu kan. Jadi malam ini betul-betul saya pribadi berterima kasih banyak sama Papi. Setelah mengikuti materi ini, training ini, artinya saya 100% itu yakin di bisnis ini Papi, terutama bisnis For Life. Betul-betul yakin. Betul-betul tanpa fokus gitu ya. Ya ada bahan saya untuk bercerita ke mitra-mitra saya, terutama saya rasa malam ini mereka tidak bisa hadir karena udah bobo cantik ya Papi. Jadi saya bersyukur MC-nya malam ini, artinya kalau saya nggak MC malam ini mungkin saya ngantuk-ngantuk nih, tapi sebetul-betul nih terbuka mata saya nih gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ini kayaknya ada yang bertanya nih Pak Dep. Oke. Saya pakai HP jadi nggak terlalu. Ya, Bu Ratu tanya, mungkin kalau ada yang bisa sharing yang pernah ditolak kalau soal MLM ini haram gitu, dibilangnya haram. Saya sendiri pernah ditolak sama ketua RW saya, Bu Ratu, ya. Jadi namanya mau deket ya, mau apalagi sejak pensiun saya bisa lebih aktif lah di lingkungan rumah gitu ya. Saya ikut kegiatan pemilu segala macam, jadi pengurus ya, semuanya mulai dekat ke Pak RW. Saya juga bilang ini kita ada produk yang bagus lah buat warga di tempat saya itu kebanyakan udah tua-tua ya, jadi kebanyakan 60 ke atas gitu yang tinggal, ada rumahnya kosong gitu ya, tapi langsung ditolak sama dia karena menurut dia ini nggak halal gitu, riba tadi dia bilang, seperti Pak LK bilang, dan di situ saya nggak bisa jawab gitu. Untung malam ini saya ikut training ini gitu. Ya, jadi ya itu kan market, mau agama yang lain sama saya tetap itu market saya juga kan gitu. Saya juga pengen orang-orang itu juga bisa mengerti lah. Sekarang saya ada backgroundnya gitu, ada reference-nya dari Papi. Iya. Mungkin satu lagi, mungkin boleh ditambahin Mbak Ani ya. Jadi Pak Dev, kalau Papi biasanya menjawab seperti itu, kadang-kadang sedikit Papi jawabnya begini Pak Dev.
Persis Pak. Jadi dulu saya juga menganggap seperti itu. Dulu saya Hmm. menganggap. Tetapi setelah saya pelajari ternyata tidak sama sekali. Nah, yang banyak tuh Pak Dev. Jadi ketika Papi waktu diskusi dengan mereka agak intens sedikit, ternyata mereka semua memberikan contoh semua. Jadi disampaikan semua yang ada YouTube semua. Ternyata itu yang dibahas semua situ semua money game. Nggak ada satupun yang dibahas adalah MLM yang seperti For Life, seperti apa Herbalife, seperti apa lagi satu lagi kayak Nuskin, nggak ada. Yang dibahas itu semua money game. Ya kalau ini aku juga nggak suka. Aku juga ada tolak kalau yang ini. Di Amerika pun seperti ini juga nggak bisa dipakai. Artinya gini Pak Dev. Jadi kita memang sedikit harus kerja keras untuk menyampaikan ke mereka bahwa yang kita bawa ke mereka sekarang ini berbeda dengan apa yang dia anggap selama ini. Itu pertama dulu. Betul. Nah, itu yang kedua, mungkin bagi teman-teman yang Muslim ada satu ilustrasi atau sebagai analogi. Sebetulnya di hukum Islam itu coba ditanya sama mereka. Nanti kalau mereka bilang MLM ini haram dan tidak ada hukumnya Pak Dev, nanti kita bisa tanya lagi contoh saja. Kalau menurut Anda seperti franchise haram tidak? Sepertinya contoh seperti itu kan? Mereka akan jawab oke, nggak ada masalah. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya ada royalti atau loyalty ya? Royalty ya. Orang marang buku, sekali marang buku, setiap terbit dia dapat uang terus misalnya seperti itu kan? Itu kan berulang-ulang, pasif ya. Nah itu di hukum Islam boleh tidak? Nah mereka akan jawab sendiri sebetulnya nggak ada masalah kan? Iya. Itu mungkin Pak Dev tambahannya ya. Ya, makasih Papi. Jadi waktu itu saya juga kesulitan jawab karena saya senang sekali hari ini bisa ikut. Kenapa? Karena Papi tadi di awal udah bilang ini dari hukum Islam. Ya, waktu saya disanggah sama ketua RW saya, ya saya memang non Muslim kan. Jadi saya nggak bisa jawab. Kalau saya jawab dari non Muslim, itu kan menurut agama kamu nanti dibilang begitu. Benar. Jadi malam ini saya bisa tahu backgroundnya. Yang jelas. Makasih ya Papi. Oke, sip. Dia nanya Gitu, yang lain silakan. Papi. Ya. Silakan siapa? Siapa nih? Oh, ya Pak David. Oh ya Mbak Titi. Oh, ya, silakan Mbak Titi. Mau nambahin sedikit aja untuk sharing malam ini. Jadi biasanya pada saat kita prospek itu penolakan itu nggak banyak yang sebetulnya mereka tahu di mana mereka nolaknya. Jadi pertama sih pada saat mereka tolak, yang harus kita tanya, kita nggak bisa paparin kayak gini nih, karena mereka udah nolak. Kalau kita paparkan seperti ini, mereka nggak mau dengar gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah, oh haram ya, di mana haramnya ya, gitu. Jadi dari situ kita bisa jawab apa yang menurut dia salah gitu. Jadi nggak seluruhnya gitu. Nah terus memang betul banget kita perlu referensi supaya kita bisa jawabnya benar. Jadi kalau ada satu referensi yang umum banget dipakai itu dari literaturnya Ustadz Erwandi. Jadi itu ada kurang lebih 12 poin ya, yang critical poinnya, di mana kita bisa akhirnya diskusi gitu ya, walaupun belum tentu dia mau dengar kita ya, tapi artinya kalau seandainya sudah terjadi diskusi bisa kita masuk. Jadi pada saat tadi misalnya dia bilang zalim misalnya gitu ya. Nah, zalimnya di sebelah mana misalnya gitu. Nah, kalau seandainya tadi Papi sebut, oh iya karena dia yang masuk terakhir nggak dapat apa-apa lah gitu ya. Artinya kan kita bisa masuk bahwa memang itu yang dibahas skema Ponzi-nya, di mana kalau lo masuk, lo mau dibayar, lo harus ambil orang ya. Kalau lo ambil orang, baru lo dibayarkan kira-kira gitu. Kayak gitu. Nah itu kalau seandainya dia udah oh haramnya di situ, kita bisa jawab. Atau misalnya ada lagi zalim itu mereka bilang bahwa kan lo nggak kerja tuh waktu mitra lo rekrut misalnya gitu. Nah terus lo dibayar misalnya kayak gitu. Nah dari situ kita mesti pecah lagi, maksudnya dia ada di sebelah mana. Kalau maksudnya dia adalah kita tadi nggak bantuin dia, ya makanya bantu misalnya gitu. Kalau seandainya kita nggak bantu ya berarti salahnya yang nggak bantu. Atau misalnya dia ngelihatnya bukan dari situ, tapi ngelihatnya
eh, udah diem aja, tapi lo dibayar. Nah, terus baru di situ bisa kasih gambaran kalau kayak Kak Sherry cerita tentang, soalnya ini baru kemarin banget nih saya ditanya, Kak Sherry cerita tentang ketika kita beli bibit durian dan kita tanam selama 20 tahun dan dia baru menghasilkan di tahun ke-20 dan tidak berhenti menghasilkan, apakah kita tolak durian itu? Kan enggak. Jadi salahnya adalah pada saat 20 tahun itu lo nggak ngapa-ngapain. Kalau emang lo nggak ngapa-ngapain berarti lo salah. Tapi kalau lo bekerja untuk bantu itu hak lo karena memang ada penghasilan yang bisa didapat nanti, nggak langsung. Beda kalau kita lagi jualan atau lagi bertani toge, hari ini nanam besok panen. Kalau ini kan beda. Memang jenisnya passive income. Misalnya dia udah nanya ke arah situ baru bisa dijelasin. Atau misalnya lagi tutup poin juga sama. Tadi Papi udah sebut, oh iya, bahwa itu benar banget. Ketika lo nggak belanja, perusahaan mau bayar lo dari mana? Karena memang perusahaan itu baru bisa bayar kalau ada omset, dan omset cuma bisa didapat kalau seandainya member-membernya belanja misalnya. Tapi ada juga yang bukan itu, bukan di situ, tapi ada persyaratan yang menyebutkan bahwa bonus hanya bisa dibayar kalau lo udah melakukan pembelanjaan misalnya gitu. Nah, jadi di sini ada syarat nih yang goror misalnya gitu, atau ada yang tumpang tindih, ada yang akad ganda. Berarti dia udah mengarah ke arah akad ganda. Oke, berarti akad gandanya sebelah mana? Kalau for aku bener-bener rinciin. Jadi kalau for life kita bisa lihat akad itu dari lembarnya. Ketika kita lihat begitu kita rekrut, ada lembar yang menyatakan bahwa ini orang mau jadi member, satu yang preferred customer. Kemudian ini orang mau belanja produk yang ini, formulir pembelanjaan produk. Ini orang mau supaya bulan depan dia bisa dapat produk free product. Ini ada form loyalty. Jadi akad gandanya di sebelah mana? Kayak gitu. Jadi artinya memang akhirnya mesti detail gitu, kita jawabnya, sehingga mereka juga kadang-kadang kalau kita tanya ya nggak tahu, pokoknya haram aja gitu. Terus tiba-tiba dia ngasih link ke kita, linknya juga belum pernah dia baca juga, belum pernah dia lihat juga gitu. Terus udah gitu sama satu lagi tambahan Papi tentang produk. Ini juga yang Kak Sherry, aku ingat Kak Sherry sampaikan bahwa ketika kita mau jalanin suatu bisnis, kemudian kita ragu apakah bisnis ini abu-abu gitu ya, terutama dengan metode penjualan network marketing atau MLM. Cek aja ketika produk itu tidak ada bisnisnya, tidak ada uang di dalamnya, dicari nggak? Kalau seandainya orang nggak cari produk itu, ketika nggak dibundling sama bisnis, udah pasti itu money game. Jadi kalau aku sih suka ini aja gitu ya, suka kasih contoh, karena kan kita kan ngomongnya kan personal ya. Aku suka kasih contoh aja, kasih lihat nih produk ini nih, misalnya lo gelang-gelang inilah, batu-batu inilah, kayak gini-gini bentuk. Ketika nggak ada duitnya, lo mau nggak beli? Tapi kalau transfer factor, walaupun nggak ada duit di dalamnya, lo bakal cari nggak? Gitu. Jadi artinya di situ memang produknya emang dasarnya harus dari produk, dan dia baru memilih untuk jual melalui MLM. Udah ada dulu produk yang nggak dibalik. Nah, terus tadi yang terakhir aku ingat Papi sebut tentang produk yang berdasarkan ayat itu, ada dua yang tadi Papi sampaikan. Ada satu lagi Papi dan teman-teman semua, itu suratnya surat 2, surat Al-Baqarah, sapi betina, ayatnya 233. Jadi kalau aku suka bilang gini, di ayat itu kita cerita tentang kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya, gitu ya. Di situ kenapa sih sampai ada kenapa bayi-bayi itu harus minum ASI? Karena sebetulnya yang dibutuhkan oleh bayi-bayi itu adalah informasi kekebalan tubuh dari ibunya. Kalau enggak cukup, dan pastinya enggak akan cukup karena kan memang berkembang terus virusnya. Ambil aja dari sapi betina. Jadi di situ udah dikasih tahu, ada loh kalau lu tuh bisa dapetin dari ibu
Nah, kemudian untuk menambah pada saat nanti kita berkembang lagi, ambil aja dari sapi betina. Kira-kira begitu, Papi dan teman-teman semua. Makasih. Mantap, terima kasih. Luar biasa. Mantap, Mbak Titi. Jadi Ya, Pak Kur, next. Ini udah ada mentor kita satu lagi ya, bidang ini ya. Mbak mantap, Titi mantap. ya. Oke, yang lain. Ini harus banyak yang bertanya masalah ini, harus banyak. Sebab ini Kalau saya paling mau- banyak kendala. Kalau saya mau komen, Papi. Ya, Jadi boleh. istilah yang tadi slide Papi kasih lihat, tutup poin itu anggota dipaksa membeli barang atau produk yang tidak dia butuhkan. Ya. Jadi for life tidak pernah memaksa kita harus beli. Ya. Kita bisa beli sampai kita keanggotaan kita diputus. Ya. Ya kan? Bisa aja. Cuman daftar sekali dan itu banyak terjadi kok. Ya. Tapi karena produknya bagus kita beli sendiri. Dan Ya. kalau kita beli sendiri melebihi 100 poin kita berhak atas bisnisnya gitu. Ya, Ya, rabatnya. jadi tidak ada paksaan sama sekali. Betul. Ya. Oke. Ya. Jadi kalau Pak Dev, Papi tambahkan, jadi kalaupun ada tutup poin, ternyata kata kaidah yang nomor 7 tadi tidak ada masalah. Sementara di Forex sebetulnya istilahnya yang cocok itu adalah belanja ulang. Kenapa Papi bilang banyak? Jadi analoginya gini, boleh dicerna ya. Yang tutup poin itu begini. Misalnya kita untuk mendapatkan uang 100 juta, kita harus beli for life itu 40 juta. Oke? Sementara yang kita butuhkan hanya 2 botol, betul? Ya. Berarti ada lebih kurang 38 juta yang harus kita jual. Itu namanya tutup poin. Barang yang tidak kita butuhkan kita beli. Ya. Nah, itu namanya tutup poin. Tapi di Koporlen nggak bisa kita sebut tutup poin, ini butuh barang yang kita butuhkan. Makanya logikanya tadi, masa pulsa kita beli tiap bulan kita bilang, saya tutup poin lah itu pulsa ya. Enggak, kita butuh. Ya. Pulsa bukan untuk kita jual. Ada yang beli pulsa untuk dijual, tidak kan? Ketika ada beli pulsa untuk dijual, namanya tutup poin dong. Nah, itulah yang diberi bonus. Jadi orang pulsa pun diberi bonus, siapa yang belanja banyak diberi bonus, itu biasa. Seperti sekarang, yang ID Elite dikasih uang itu biasa. Seperti kayak penjualan Toyota, siapa yang jual 100 buah, dia dapat bonus lebih banyak. Itu biasa. Itu ada hadiah. Itu insentif kan ya. Ini Insentif, maksudnya ayat ini mungkin bicara untuk yang kayak invest gitu ya kali Papi ya. Iya, orang sendiri beli begitu banyak, jatuhin harga segala macam gitu. Benar. Ya, mungkin yang lebih ke arah itu kali. Oke, sip. Boleh yang lain silakan kalau ada yang tanya tentang produk, boleh. Ada kendala nggak tentang produk waktu menceritakan? Nggak ada ya? Kalau Papi ada, boleh Papi sampaikan kendala ya. Baru aja nyampaikan, oh ini produk Yahudi ya, Yahudi katanya kan. Nah coba, kalau Yahudi jawabnya apa coba? Sosok nggak peduli orang kalau kamu nakal. Kenapa? Halo? Ada yang bisa jawab? Kalau ditanyain, oh ini produk Yahudi ya katanya. Kita jawab apa coba? Sama baru ditanya tuh. Hah? Iya, sama baru ditanya. Tapi kalau yang seperti apa kritis, sebenarnya kritis banget ya, Papi. Apalagi kalau bilang produk Amerika gitu kan. Ya, ada yang benar. memang sensitif, maksudnya fanatik banget gitu ya, Papi. Kalau produk dari Amerika tuh saya nggak mau gitu kan. Ya, Ada benar. yang itu bukan Yahudi, tapi ada juga yang bilang seperti itu. Tapi yang ngenesnya itu dari Amerika katanya. Ya, Dari benar. Amerika saya nggak mau. Ya, Nah, mungkin jawabannya simpel aja kali ya. Kalau memang produk Amerika nggak mau, kalau gitu jangan pakai produk medianya seperti Facebook, seperti WhatsApp. Ya. Gitu kan, kalau memang haram Anda mengejas produknya itu nggak boleh gitu kan. Ya. Nah, jadi itu secara umumnya kan kita ini memakai medsos seperti WhatsApp, Facebook itu kan dari sana ya Papi ya gitu Ya, kan. benar. Kalau memang Anda mengharapkan itu juga Anda jangan pakai gitu. Ya, benar. Gitu ya Papi ya. Ya, mantap. Oke, yang lain boleh? Nah, biasanya kalau Papi yang seperti itu tuh Papi sebetulnya sama dengan Mbak Titi. Papi bahas sampai yang dia maksud Yahudi itu apa, yang dia maksud Amerika itu apa. Jadi kalau kita telaah sebetulnya Bu Ani, TF ini bukan produk Amerika, bukan produk Yahudi, bukan produknya orang Indonesia. Ini produk Tuhan. Paham ya? Jadi kalau orang Islam bilang ini TF-nya produk yang paling Islami lah. Karena ciptaan Tuhan. Kalau handphone tidak, handphone memang cipta manusia. WhatsApp memang manusia yang bikin, tapi kalau TF tidak, nggak bisa manusia bikin TF. Nah, ditanya ke orang Buddha, ini produk Buddha, betul. Jadi TF ini tidak bisa digambarkan dia produk Islami itu tidak. Dia dimasuk Islami, dia masuk orang Kristen, semua masuk.
Nah, betul yang Pak Bu Ani. Kalau seandainya orang itu sudah akrab dengan kita, biasanya papi nyeleneh. Sebetulnya TF ini bukan produk Amerika. Dia dia ditemukan di Amerika. Dia disaring atau difiltrasi di Amerika. Produk Tuhan yang punya. Tetapi kalau Anda menyebut Coca-Cola, boleh Anda sebut itu produk Amerika memang. Karena diramu oleh Amerika. Kalau TF tidak. Oke? Nah, biasa seperti itu. Nah, Papi akan sampaikan seperti yang Mbak Ani bilang, juga bilang. Kebetulan dia punya handphone, mereknya iPhone pula. Saya bilang, sebetulnya yang Yahudi itu yang Bapak pegang. Kenapa? Mereknya Apple. Apple Yahudi punya. Facebook Yahudi punya semua. Justru itu buang aja. Oh, nak, saya butuh. Kalau Anda butuh, enak sebut-sebut. Jadi kalau kita butuh, mau Yahudi, kayak mau apa, nggak ada peduli, Bu Ani. Sementara TF sendiri bukan produk Yahudi, bukan produk Amerika. Cuman Amerika yang dulu. Kalau bisa orang Indonesia lah harusnya meneliti, betul nggak ya? Ya, nanti akan berkembang, Papi juga pernah prospek orang, dia bilang ini, Pak Eka, tidaklah Pak Eka, sorry Pak Eka, saya minum yang Islami aja. Papi tersentak tuh. Apa yang Islami Ibu maksud apa? Ibu minum korma, makan korma. Iya, makan abato saudah ya? Iya, oh itu yang Islami. Berarti bawang putih nggak Islami dong, saya bilang. Diam dia, saya bilang gitu kan. Jadi kalau bawang putih apa dong kalau nggak Islami? Baru bingung dia. Jadi kalau menurut Ibu, apa lebih bagus abato soda atau shiitake mushroom atau ginseng Korea? Mana lebih bagus, Bu? Mana lebih Islami, Bu? Oh, Islami abato soda. Dari mana, saya bilang? Yang menciptakan yang menciptakan shiitake, yang menciptakan ginseng juga Tuhan, yang menciptakan abato soda juga Tuhan. Di mana bedanya, saya bilang? Oh, beda lah, Pak. Oh iya, yang beda itu tempat tumbuhnya, saya bilang. Shiitake hanya bisa tumbuh di Jepang, saya bilang. Cordyceps hanya tumbuh bisa di Tibet. Dan abato soda hanya bisa tumbuh di Arab. Cuma itu untuk orang Arab sebetulnya. Saya bilang gitu aja. Jadi bawang putih bisa di Arab? Nggak bisa. Dia bisa di Indonesia aja. Papi lanjutkan lagi. Kalau menurut Ibu, kambing yang ada di Arab lebih Islami nggak dengan kambing yang ada di Indonesia? Bingung dia. Sama lah, Pak. Ya berarti kan Bapak Ibu berdasarkan tempat. Jadi Tuhan itu maha adil. Untuk orang Korea ditumbuhkannya ginseng. Untuk orang Arab ditumbuhkannya abato soda atau korma. Untuk orang Indonesia ditumbuhkannya karpulago, jahe merah, bawang putih. Untuk orang Jepang ditumbuhkannya gitu. Jadi tapi itu semua bermanfaat. Tidak bisa dibandingkan. Semua produk Tuhan. Tidak ada produk kita satupun. Oke? Jadi kalau mau boikot, Ibu boikot handphone aja, Bu. Bilang jangan pakai WhatsApp. Oke, lebih kurang seperti itu. Itu boleh kalau kita memang udah dekat dengan dia. Tapi jangan tersinggung ya. Ini lebih kurang. Jadi kalau dia bilang Islami, sebab kenapa begitu? Kenapa kita sampaikan begitu, Pak Dev? Sebab cara kerja TF berbeda sama sekali dengan abato sauda, berbeda sama sekali dengan madu, berbeda sekali dengan shiitake. Contoh aja, dia shiitake tak bisa mengedukasi sistem imun kita, tidak bisa memodulasi imun kita. Saya sampaikan begini, 1 drum pun Anda minum madu tak bisa mengedukasi imun Anda, hanya bisa meningkatkan. Yang edukasi hanya siapa? Satu-satunya TF. Yang kedua apa? ASI orang tuamu sendiri. 2 saja yang bisa mengedukasi imunmu. Tidak bisa yang lain. Madu bagus, abato soda bagus. Tapi cara kerjanya jauh beda dengan TF. Itu penting sekali. Supaya orang tertarik dengan TF-nya. Jadi memang kita kejar memang. Ketika dia bilang, saya minum abato soda aja. Oke, bagus, Bu. Tapi cara kerja TF jauh sekali dengan abato soda. Berbeda sekali. Contoh, di COVID boleh ya disampaikan. Anda minum abato soda, agak 3 keranjang pun untuk COVID tak bisa banyak membantu. Untuk minggu pertama ya, untuk mengenal ini COVID atau tidak kan perlu edukasi itu. Nah, untuk mengedukasi itu hanya TF yang bisa melakukan itu. Yang kedua adalah air susu ibu. Yang ketiga adalah vaksin. Allahu alam ya. 3 itu bisa melakukan edukasi. Yang lain tak bisa. Antibiotik tak bisa. Madu 3 drum tak bisa. Obat kimia tak bisa. Yang bisa apa? Hanya yang bisa membantu adalah TF. Kenapa? TF yang akan membantu sistem imun kita untuk mengenal namanya virus-virus bisa dilemahkan oleh sistem imun. Oke, lebih kurang seperti itu. Boleh kalau ada. Oke. Mantap, Papi. Mantap ya, oke ya. Luar biasa, mantap. Sip. Jadi, oke kalau ditanya orang seperti itu, jawabnya seperti itu. Jadi semua Islami. Iya. Oke, jadi nanti kalau apa, Bu Ani, saya tambahkan sedikit. Jadi jangan disamakan, kan ada juga, mohon maaf ya teman-teman yang lain ya. Orang Muslim kadang-kadang karena ada serangan Yahudi ke Palestina, dia boikot Coca-Cola. Itu sah-sah aja. Memang Coca-Cola itu adalah pabrik mereka yang bikin. Tapi kalau TF gimana mau diboikot? Nggak mungkin. TF nggak mungkin diboikot. Oke, lebih kurang begitu ya. Rugi sendiri kalau diboikot. Iya, rugi sendiri lah.
Ya, kita zalim sendiri, zolim. Ya, jadi teman-teman winners, ya dahsyat ya malam ini. Begini Papi, Ya. kadang-kadang kalau saya pribadi mungkin ada di antara kita, ini kayak temanya itu Islami banget ya Papi ya, materi ini ya. Tapi teman-teman yang non-muslim juga penting banget terima Betul. materi ini. Betul. Karena prospekan kita kan luas kan Papi. Benar. Kita nggak ke satu tujuan kan, luas. Mau siapapun, mau agama apapun kan prospekan kita. Nah, jadi kita memang harus membentengi diri kita atau membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang seperti ini, Papi. Ketika kita menghadapi pertanyaan kritis, maka jawabannya udah ada nih. Ya. Dan jawaban itu memang kita harus memang udah pas banget, harus kayak jelas gitu kan, nggak ragu menjawabnya, gitu. Nah sekarang kalau saya pribadi udah jelas banget ya Pak David ya. Jadi mitra-mitra kita yang tidak hadir malam ini, mungkin para leader atau mitra-mitra yang hadir malam ini sempatkan untuk cerita lagi ke mereka. Nah kalau saya pribadi screenshot materinya Papi ini dahsyat banget ya. Jadi itu kita, atau Papi bolehlah bagi-bagi nih materinya Papi. Bagus banget nih kalau kita nanti presentasi, kita selipkan sedikit masalah halal haramnya MLM, karena memang tidak jauh sekali, maksudnya tidak jauh-jauh sekali kalau kita ini ada beberapa mitra yang memang fanatik banget, fanatik banget dengan masalah MLM. Sampai ada mitra saya, tapi dia nggak mau bonusnya, tapi dia selalu belanja, Papi, sampai 1.000 LP. 1.000 LP belanja, tapi dia tidak mau merekrut karena dia takut bonus rekrutnya itu yang dia takutkan. Jadi prinsipnya itu dia mau jual beli, maksudnya berdagang tiap gitu kan. Kalau belanja pribadi kan otomatis kan berdagang aja. Jadi sampai 1.000 LP lebih dia belanja pribadi itu dia nggak mau merekrut gitu kan, nggak mau dapat bonus dari for life. Jadi dia hanya beli saja produk itu karena untuk keuntungan langsungnya, maksud saya. Oke. Mantap. Nah, ya ada bahan untuk kita berbicara ke beliau nanti ya. Terima kasih Papi materinya. Mungkin ada tambahan sedikit untuk Ani. Jadi kalau dia bilang ini untuk pengertian Bu Ani aja ya. Kan dia bilang saya nak mau bisnis MLM katanya kan. Jadi sebetulnya di dunia sekarang tuh orang semua melakukan bisnis MLM, semua orang. Sadar atau tidak sadar, disuruh ataupun tidak disuruh. Cuman bedanya kalau yang kita lakukan, kita sadar dan bersistem. Paham? Cuma bersistem itu aja bedanya. Semua melakukan MLM. Ani merekomendasikan kerudung yang lain itu MLM. Cuma ini nggak dapat bonus, itu aja. Betul. Semua kita melakukan bisnis MLM sebetulnya. Tetapi tidak bersistem. Dan kita tidak dapat manfaat. Di Volab kita dapat bersistem dan dapat manfaat. Itu bedanya. Oke. Baik. Sip. Luar biasa. Ya, teman-teman ada yang mau lagi sharing-sharing? Mungkin ada yang mau kasih tambahan-tambahan? Boleh, teman-teman? Mungkin yang punya pengalaman juga di lapangan, boleh kita sharing-sharing. Silakan. Bu Ani. Ya, silakan, Bu Ratu. Ya, sama tuh tadi kejadiannya kayak Bu Ani. Jadi saya juga pernah kan sempat ngebantu ada prospeknya mitra kan. Ya. Prospek mitra. Pas kita presentasi, kemudian akhirnya orang itu bergabung. Nah, pada saat orang itu bergabung, kan kita ngomong dong sama yang memperkenalkan. Kita kasih tahu gitu kan, bahwa nanti ada bonus nih untuk kamu gitu kan. Karena kamu sudah referensi gitu. Terus dia, oh nggak usah gitu kan. Saya nggak mau Bu Ratu gitu kan. Soalnya kata guru ngaji saya kan itu haram bla 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 segala macam. Oh gitu, saya bilang gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa. Kalau nggak mau bonusnya juga nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu aja sih, ikhlas ya. Yang penting ikhlas ya, bahwa bonus ini for life akan transfer sekitar 1 juta. Karena kan waktu itu dia joinnya Diamond ya, si prospek itu gitu kan. Prospek itu bosnya dia gitu kan, yang lagi sakit stroke. Terus wah dia panjang lebar pada saat dia bilang, nggak mungkin juga saya ngambil uang bonus dari bos saya yang lagi sakit begini. Udahlah, nggak usah lah Bu Ratu gitu kan. Nah pada saat saya bilang, ya udah saya di sini hanya menyampaikan, saya kasih tahu supaya biar ikhlas. Jadi jangan sampai nanti ada
omongan di belakang gitu kan. Oh iya nggak apa-apa kok Bu Ratu, saya mah ikhlas gitu ya. Pas saya kasih tahu nanti For Life akan transfer bonus 1 juta, langsung galau. Dia langsung galau, langsung masa sih kok segede itu sih, dia bilang gitu kan. Iya, memang segitu gitu kan, 1 juta nanti gitu kan yang ditransfer gini-gini. Kok bisa gede banget sih For Life kasih bonusnya? Padahal kita cuma cerita doang. Ya. Nah itu dia makanya hebat ya For Life ya, ngasih bonus marketingnya 1 juta. Emang kita marketing Bu? Lah emang iya, emang kita ngapain? Aku bilang gitu. Terus tapi kalau menurut Bu Ratu ini sebenarnya haram apa enggak sih? Ya nggak usah bicara haram-haraman deh, udah jelas itu produk ada uangnya, dia udah. Terus For Life kasih kita bonus marketing, udah selesai. Nggak usah bicara haram-haraman. Lagi pula juga diambil dari susu sapi sama telur ayam, haram dari mana? Aku gituin. Jadi aku ngebalikinnya. Jadi kadang gini, akhirnya itu orang galau dan akhirnya orang itu mau terima bonus. Ujungnya sih diterima bonus. Jadi berarti kita kasih sudah tahu. ikhlas nih dia Bu Ratu terima bonus dari For Life. Udah ikhlas dia. Iya. Cuman jadi akhirnya dari situ sih aku bercandain dia. Aku bercandainnya sebenarnya gini. Yang dimaksud dengan bicara haram itu, satu, saya bilang kan bahwa sumber dari produk ini kan juga jelas halal gitu kan. Terus yang kedua, mekanisme tadi proses pembayaran segala macam. Saya cuman bilang, ini kan cuman kita lagi bicara proses pendistribusian juga. Ini kan cuman kita lagi bicara konsep perniagaan yang berbeda. Selama ini kita diajarin bertahun-tahun sama orang tua kita itu bisnis konvensional. Nah kemudian sekarang masuklah metode perniagaan yang baru yang bernama network marketing. Kita nggak tahu ilmunya. Kita belum pelajarin secara detail ilmu tentang network marketing. Tapi karena otak kita dengar dari sini, dengar dari situ, dan mayoritas kita dengar hanya dari orang yang gagal, akhirnya mulai kejudge bahwa MLM ini haram. MLM ini haram. Gitu kan? Dan ujungnya benar yang tadi Papi bilang bahwa sebenarnya pada saat mereka bilang MLM haram, di otak mereka itu money game. Ya. Hanya money game gitu. Jadi dari situ pun itu makanya saya benerin otaknya. Makanya pada saat itu saya benerin otaknya, akhirnya kegalauannya dia akhirnya berubah bahwa oh gitu ya Bu. Jadi ini bukan money game. Iya, yang Ibu maksud itu sebenarnya money game, Bu. For Life bukan money game. Money game nggak ada produk, Bu, gitu. Udah baru di situ akhirnya dia terima. Nah, gitu. Jadi terkadang gini. Ya sebenarnya ya cara ngejawab, cara respon pada saat prospek atau mitra kita mempertanyakan masalah halal dan haram, itu balik lagi juga dari cara kita memberitahu mereka ya, yang dengan tidak menggurui. Dengan tidak terlalu menggurui, tidak terlalu maksudnya ngejudge ya. Gitu kan, bahwa mereka nggak punya ilmu gitu ya. Karena kan kadang mereka sensinya di situ. Gitu kan, karena mereka merasanya bahwa pokoknya guru agama saya udah bilangnya begini, guru ngaji saya tuh udah bilang ini haram gitu kan, segala macam. Jadi mereka terima itu secara ngeplak banget gitu ya. Nah kalau kita pembawaan yang ngejawabnya santai, dia mungkin bisa lebih terima sih, gitu. Makanya itu akhirnya jadi galau karena dengar bonus 1 juta bakal masuk. Tapi di situ itu pengalaman ya, itu pengalaman. Jadi artinya juga mungkin teman-teman nanti ke depannya ya, pada saat nanti ketemu kasus-kasus yang seperti tadi Mbak Titi, kasusnya Pak David, kasus Papi ya, kasus Bu Ani, kasus saya gitu ya. Nah itu ya kita harus pinter lah dalam merespon dan santai gitu kan, jangan ngejudge gitu, jangan menggurui. Itu aja sih. Dadah. Aduh, terima kasih banget Bu Ratu ilmunya. Ya, mumpung apa Pak Bu Ani, Papi tambahkan sedikit aja boleh ya? Masih ada waktu Kak, Pak Kur? Masih ada waktu ini kita? Masih sampai 9:30 ya. Oke. Boleh. Tambahan sedikit lagi masalah Bu Ratu tadi, kan kita agak medis dengarnya tuh. Waktu Jakarta. Iya, 9:30 waktu Jakarta maksudnya. Iya. Jadi pertanyaan sharingnya Bu Ratu tadi kan kita miris dengar tuh. Saya nggak mau lo makan uang bos saya yang lagi sakit kan gitu ya. Ingat bahwa yang ngasih bonus bukan bosnya.
uang yang diterima dari For Life. Bosnya sudah dapat haknya. Apa hak bosnya? Dapat harga member. Oke? Jadi tidak ada dizalimi di situ. Kembali lagi, jadi kita tidak ada zalimi bosnya. Dia tidak menzalimi bosnya. Ketika dia dapat uang 1 juta, itu bukan uang bosnya. Hak bosnya sudah diberikan oleh For Life. Apa? Kalau dia member, dia dapat harga member. Udah dapat. Jadi itu hak, betul-betul hak dia. Kalau dia tidak terima, berarti dikasih ke orang lain. Harus ikhlas. Betul, Mbak Ratu. Oke, sebelum terlupa, Bu Ani, tadi ada minta minta slide ya, yang minta materi ya. Papi runding dulu sama yang bikin slide ya. Yang bikin slide-nya berdua orang nih, ada Bu Yul sama Pak Yusan. Nanti Papi runding sama dia ya. Kalau boleh katanya kita kasih nanti ya. Boleh. Yang satu boleh tanya Pak Yusan dulu. Pak Yusan tanya dulu. Boleh katanya, nanti boleh di-share ya. Wani Piro. Wani Piro. Ayo Pak Yusan, jangan pelit kami. Iya, Nggak lanjut. boleh pelit, nggak boleh pelit dengan ilmu. Oke. Intellectual property itu. Oh iya, betul. Enggak lah. Kalau untuk winners enggak ada, kasih semua. Nanti di-share ke para bronze. Iya, dikasih semua. Dikasih semua. Sip. Oke, silakan Mbak Ani, dari Papi cukup. Oke, Pak Kur, kita masih ada waktu? Masih 9 menit. 9 menit. Sore. 9 menit lagi Mbak Ani. Sampai setengah 10. Mi- Tapi kalau 9 sudah menit. nggak ada ya sudah tutup kita aja, akhiri. benar. Winners Ayo, yang di Semarang nih masih melek nih, yang Semarang nih. Bronze di Semarang nih bagaimana kabarnya? Kok nggak ada suara nih ya? Satu. Yang Boleh dari nambahin Korea nggak? dulu. Nah, boleh? Nah, tuh Pak Kur mau nambahin. Oke. Kalau dari saya ya, nah ini kita bahas secara agama ya. Jadi teman-teman kecil. harus Tadi paham Bunda lagi benar. ngomong, tapi gede banget. Halo Bu Ratu. Kenapa sih bisik-bisik? Ya. Matikan Bu Ratu Nah. tengahnya. Jadi teman-teman harus bisa membedakan apa yang namanya muamalah dan apa yang namanya riba, apa yang namanya haram gitu ya. Sebenarnya kalau di Al-Qur'an secara detail atau di hadis tentang MLM itu nggak ada ya. Tentang haramnya itu tidak ada, tidak eksplisit, tidak diucapkan gitu. Itu secara fikih ya, atau dalam Islam perbedaan. Nah, perbedaannya itu wajar sebenarnya, namanya mazhab kalau di kita ya. Jadi satu pemikiran orang bisa berbeda dengan orang lain gitu ya. Makanya ulama atau ustadz ada yang haram, ada yang halal gitu kan, MLM ya. Jadi memang nggak bisa dipatokin semuanya sama rata. Nah, sebenarnya untuk yang benar itu sebenarnya syariah atau tidak gitu, bukan haram atau halal. Karena bahasan tadi mengenai riba, terus goror, itu sebenarnya secara syariah gitu yang benar bahasanya. Nah, teman-teman harus paham yang namanya jual beli itu, muamalah itu justru di Islam itu oleh Allah itu dianjurkan gitu. Bahkan dihalalkan, diperbolehkan. Ya, itu namanya jual beli, muamalah, berdagang ya. Yang diharamkan itu adalah riba ya. Dan yang kalau secara Al-Qur'an itu ada juga yang diharamkan, itu kan kebanyakan kan makanan, berjudi, membunyi nasib dengan tanah gitu ya, memakan bangkai, memakan darah. Nah, itu yang jelas-jelas itu haram ya. Nah, riba pun dia nggak bilang riba itu juga dikategorikan sebagai haram juga ya. Nah, riba itu artinya kan mengambil keuntungan atau bunga kan secara uang. Nah, jadi kalau MLM itu sebenarnya ribanya tuh nggak ada karena kita tidak membungakan uang gitu ya. Justru kita muamalah jual beli di sini keuntungan. Dan keuntungan ini memang dia berjenjang. Contoh juga seperti Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad berdagang menjadi seorang pedagang, dia nggak berdagang produknya dia. Dia itu berdagang ngambil dari produknya Khadijah dulu, istrinya dulu sebagai seorang pengusaha. Nah, Khadijah pun dia pengepul gitu kan, mengambil dagangan-dagangan yang dari luar kota Mekah ya, yang dia dagangkan lagi gitu. Artinya di situ pun sudah banyak keuntungan yang dibagikan sebenarnya. Jadi udah seperti sebenarnya multi level marketing sebenarnya. Ya, supaya teman-teman ketahui juga. Jadi sebenarnya kegiatan ini adalah wajar dan ini disebut sebenarnya muamalah. Jadi nanti teman-teman kalau bahas ini haram ya,
ini justru sebagai muamalah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, kita harus melakukan jual beli, berdagang, ya kan? Yang penting di sini tidak ada riba. Jawabannya itu aja teman-teman, ribanya aja ditekenin, gitu. Jadi supaya, karena itu yang paling kuat gitu. Kalau orang ngelihat MLM ini haram ya, karena pandangan mereka tuh takut ada ribanya, gitu ya. Itu aja sih dari saya. Mantap. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Kur ilmunya. Papi, ini ada teman yang nanya nih. Tadi buku Apa Salah MLM itu karangannya Pak Supriyadi Yusuf Boni ya? Ya, betul. Papi? Betul. Oke, ya. Harganya 60.000. Kalau beli ke Papi harganya 60.000. Dagang dia, mau malah nih mau malah. Kalau baru mau malah dengan Papi harganya 60.000. Betul. Ya. Ya sudah dijawab ya, karangannya Pak Supriyadi Yusuf Boni ya. 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 Ada lagi teman-teman sharingnya? Boleh tanya ya Papi? Boleh. Mungkin ini saya mewakili teman-teman yang lain, tapi ini kembalikan lagi sah tidaknya gitu kan, sah tidaknya bonus itu. Jadi ada satu cerita Papi. Jadi dalam satu keluarga ini dia punya saudara. Anggaplah saya ya, Papi. Anggaplah saya punya saudara-saudara. Saya melihat ibaratnya saudara-saudara ini kekurangan gitu kan, Papi. Nah, jadi caranya saya itu adalah mensistemkan saudara-saudara saya ini ke For Life. Jadi saya buatkan sistemnya itu, mereka itu tidak tupo, tidak apa gitu kan, tapi intinya mereka tuh terima bonus tidak kerja lah gitu kan, mereka tidak kerja intinya, tapi contohnya misalnya nih saya ikhlas tapi Papi, saya ikhlas karena pengertiannya begini Papi, daripada saya kasih seperti ini, oh ini uang berasmu atau ini uang belanjamu, sementara dia tidak kerja misalnya kan gitu, kan di Islam itu kalau kita mau membantu saudara itu bukan secara terang-terangan kita kasih uang kan, tapi sebenarnya kan, tapi kita bagaimana caranya kita kasih peluang untuk berpenghasilan, kan sebaiknya seperti itu. Bagus. Ya jadi strateginya itu kita sistemkan, awalnya sih memang menerima bonus tanpa dia kerja, Pak. Seolah setiap bulan itu ada bonusnya, ada bonus generasinya gitu kan. Iya, tapi dari kerjaan nih toh. Bagaimana, Papi? Dari kerjaan nih berarti kan, ini yang kerja kan? Betul, Papi. Bonusnya itu dia, terus? Betul. Pertanyaannya, Papi, sahkah tidak saudara saya ini menerima bonus dari For Life? Ya salah, kan dari Ani limpahnya. Papi ya? Salah, kena Ani yang ngasih. Itu hak Ani sebetulnya. Iya, alhamdulillah. Salah, itu hak Ani. Kecuali Ani nggak rela, tidak sah dia terima. Kalau dia nggak rela, Ani tidak sah terima. Ada yang dizalimi, Ani lagi dizalimi. Sekarang tidak, Ani lagi berbuat baik ke dia. Jadi sebetulnya dia terima sedekah dari Ani. Tapi melalui For Life. Baik. Sangat sah. Apalagi saudara. Lebih baik malahan, bukan haram, tapi baik sekali. Oke. Terima kasih, Papi. Terima kasih jawabannya. Mantap. Oke. Lagi yang lain? Kayaknya ada pertanyaan ini, Papi. Sebentar saya lihat pertanyaan mereka apa. Oke, jadi ini pertanyaan dari Pak. Pertanyaankah atau tunggu? Untuk bonus yang sekian persen, insya Allah tidak mengapa karena. Oke. Ini tambahan dari Pak Rahman ya, Pak Rahman Siregar. Untuk bonus yang sekian persen, insya Allah tidak mengapa karena itu adalah salah satu bentuk dari bagi hasil di mana sudah dijelaskan di awal. Oh iya. Gabung jadi distributor. Ya, terima kasih Pak Rahman. Ya betul. Nih, ya Papi ya. Papi tambah sedikit boleh ya? Jadi, boleh Papi, boleh. Jadi gini, jadi ada satu lagi seperti Pak Kur bilang tadi supaya mereka jangan bilang haram-haram. Ada yang bilang itu akadnya nggak jelas. Jadi di For Life akad kita jelas. Akad kita adalah ketika kita menandatangani ke distributoran. Nah kita tahu bahwa marketing plan-nya seperti ini. Kita udah tahu itu berarti itu akad. Itu akad sebetulnya. Jadi kalau kita merekrut kita dapat 25%. Itu akadnya di awal. Kita tahu itu dan kita diberikan oleh kantor kan diberikan itu apa? Kompas Kit ya. Itulah akad kita. Jadi kalau Anda nggak mau itu udah jangan ikut. Karena udah ada akad di situ, itulah akadnya. Oke, kalau ditanya orang akad, itulah akad kita. Dia akad kita ketika kita menandatangani DAA.
dan kita menerima seperangkat aturan-aturan yang ada di For Life. Nah, satu lagi tambahan sama teman-teman semua. Jadi kalau ada orang beli sekarang, beli produk melalui e-commerce itu haram. Ingat ya, kalau dulu tidak, kalau sekarang haram. Kenapa haram? Karena itu tak boleh oleh kantor, dilarang oleh kantor. Kita lakukan, itu haram, berdosa. Jadi kalau ada sekarang menjual produk di e-commerce, itu berdosa. Kenapa? Dia ilegal. Paham ya? Tapi kalau sebelumnya tidak, kalau sekarang sudah ilegal dia. Nah, itu boleh dikatakan haram. Dia dilarang, tapi kita lakukan juga, itu haram. Paham ya? Sip. Oke. Jadi ada tambahan nih Papi, kalau misalnya ada teman-teman yang sering ngelapor nih masalah ya oknum-oknum tidak bertanggung jawab lah. Jadi kalau misalnya dialihkan untuk belanja ke itu ya Papi, jadi kita ada jawaban kita atau ada cara kita untuk memberikan mereka pengertian yang baik ya Papi, bahwa itu adalah haram belanjanya seperti itu ya Papi. Enggak, itu sebetulnya bukan di MLM aja, di mana-mana seperti itu haram. Kurang jelas ya Papi ya? Ya, itu ketentuan umum. Yang begitu-gitu ketentuan umum, bukan hanya di MLM. Di bisnis lain pun kalau kita curang tetap haram. Oke? Oke, sip. Oke. Boleh nanti kalau Anda ada yang kurang jelas, kalau ada mau japri, boleh nanti ditanya Papi, siap untuk menjawab tentang ini aja. Yang lain tidak ya. Rame di japri Papi. Nanti rame yang japri. Nggak apa-apa. Rame yang japri. Ya, oke, sip. Ya, teman-teman ada lagi teman-teman sharingnya atau pertanyaan boleh. Kalau malam ini momennya syariah ya, jadi kita ini ada siap Ustadz yang menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Enggak. Ini saya belum tidak mendengar Ustadz Pak Yushan ini, Ustadz Yushan ini. Bagaimana ini ya? Ada komen Pak Yushan, Ustadz? Kita dong. Yang penting selama barang yang kita perjualbelikan itu kategorinya halal, transaksinya semuanya jelas, insya Allah semuanya hasilnya akan menjadi baik. Ya, yang penting kita niatnya kita mau menebarkan kebaikan, mau membantu orang buat sehat badannya, sehat kantongnya, insya Allah semuanya akan membawa keberkahan buat kita semua. Sip. Selama di sini semuanya selama ada terutama di masa promo dari For Life semuanya naik peringkat, dapat bonus insentif. Amin. Semuanya bisa berkembang. Nah semuanya pasti yang utama semuanya sehat ya. Ya, amin. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih Pak Yushan tausiahnya. Ya, ada lagi teman-teman? Kayaknya waktunya udah habis. Sudah habis ya? Ya, udah. Oke. Jadi sudah nih ya? Sudah teman-teman? Sudah pas, sudah komplit, sudah oke? Atau ada yang masih kurang? Ada yang kurang puas? Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita akhiri, tapi sebelumnya saya ingatkan lagi teman-teman, tanggal berapa ya Bu Ratu kita training spesial lagi? Spesial training Bron? Hari Kamis minggu depan. Minggu depan. Oke, pembicara kita kayaknya dari Korea ya, Bu Ratu? Ya, kita import dari Korea Utara. Tanggal 3. Korea. Ya. Oke, baik. Kim Jong-un. Kim Jong-un. Sekali lagi mungkin saya ingetin kembali ya teman-teman, dari training bronze, sekarang ini kita agak sedikit merubah, bukan training ID, special training ID, tapi training special bronze ya. Bronze. Jadi dari awal Pak Yushan berikan training, terus Umi ya, terus selanjutnya Pak PLK, apa ya saya bilang, sesuatu yang tidak pernah sebelumnya kita tahu, sekarang jadi tahu. Artinya apa Bapak Ibu, teman-teman, winners, rugi banget kalau misalnya kita tidak membakar mitra-mitra kita untuk hadir ya mengikuti training-training dahsyat ini. Karena bagaimanapun materi-materi atau ilmu-ilmu yang disampaikan oleh bronze kita ya, para leader kita ini yang artinya ilmu itu yang betul-betul
kita ambil dari apa ya, seperti Pak Yushan itu betul-betul dari profesornya ya Pak Yushan ya, dari ilmunya profesor gitu ya. Jadi betul-betul memang apa ya, dia ambil dikutip dari yang memang betul-betul di apa ya, dibikin, dirancang pakarnya. Pakarnya gitu ya, betul. Nah, ini juga Papi ambil dari Pak siapa tadi ya, ya pakarnya lagi ya Papi ya. Nah, jadi bukan katanya Papi gitu kan, tapi memang yang pakarnya gitu kan, disampaikan oleh Papi. Tapi karena Papi, Pak Yushan, Umi menyampaikan dengan dahsyat, seolah-olah kita ini betul-betul ilmunya yang memang pakarnya Papi nih gitu kan. Tapi sebenarnya gitu ya. Jadi teman-teman diingatkan lagi mitra-mitranya supaya bisa bergabung di training-training bronze selanjutnya ya. Apalagi nanti mungkin kita punya bronze yang akan datang ini, siapa dia nih dari Korea nih ya, Pak Budi Wangkuang ya. Saya yakin materi beliau sangat dahsyat juga ya. Jadi mari teman-teman winners, bagaimanapun kita harus support, kita harus gembleng, kita harus bakar mitra-mitra kita. Bagaimana ilmunya sangat dahsyat. Baik, mungkin segitu saja ya teman-teman. Papi, saya berterima kasih banyak, pribadi sangat luar biasa ilmunya malam ini, dan terima kasih banyak Pak Kur yang udah memfasilitasi kami ya. Terus terima kasih banyak Pak Dep yang memantau ya dari tadi ya, memantau. Dan terima kasih banyak para leader semuanya karena sudah menyempatkan hadir ya malam ini untuk memberi ilmu dari Papi. Dan terima kasih semuanya. Salam sehat, salam sukses, go Platinum Elite. Amin. Terima kasih semuanya. Kita mau foto-foto